Tanggal 12 September 1990. Saat itu jauh sebelum chat dan Zoom ada. Seorang gadis kecil mencoba mencari sahabat pena, Zoe, naik kapal dari Inggris ke Belgia untuk berlibur dengan orang tuanya. Umurnya baru 10 tahun saat itu, tapi dia siswi yang sangat pintar. Dia mengambil secari kertas dan menyusun beberapa kata. Dia memperkenalkan diri, lalu menulis tentang hobinya, balet, plus bermain seruling dan piano. Tentu saja, dia tak lupa menyebutkan dua hewan peliharaan kesayangannya, hamster kecil yang dia namakan Sparkle dan ikannya Speckle. Dia juga menulis alamat yang bisa dihubungi andai seseorang tertarik membalas suratnya. Tapi sayangnya, dia sedang di laut. Suratnya bisa dikirim ke siapa? Ide menarik muncul di benaknya. Dia dengan hati-hati memasukkan suratnya ke botol plastik, menutupnya rapat agar terlindung dari air dan melemparkannya ke laut. Kegembiraan gadis kecil itu memudar selama bertahun-tahun karena dia tidak kunjung mendapat balasan. Mungkin botolnya tersangkut entah di mana, mungkin juga ditelan makhluk laut besar yang menakutkan, atau mungkin air menembus tutup plastik itu dan menghancurkan suratnya. Bertahun-tahun kemudian, pada hari Natal, sepucuk surat untuk Zoe diterima di rumah orang tuanya, ditujukan kepadanya. Perangkonya menandakan surat itu dari Eropa, dari pasangan asal Belanda, Piet dan Jacqueline Latour, menemukan botolnya yang rapuh dan menyempatkan diri membalas. Mereka menyebutkan surat ini ditemukan di antara puing-puing yang terlempar ke tepi pantai. Surat Zoe terdampar selama 23 tahun di laut dan menempuh perjalanan lebih dari 560 km hingga sampai ke tujuan akhirnya, dekat Rotterdam, di Belanda. Perjalanan yang lumayan jauh buat botol plastik kecil. Ada kisah mirip kisah Zoe. Kali ini hubungan aneh antara dua anak laki-laki. Seorang anak laki-laki asal Jerman bernama Frankie Asbeck naik perahu ke Denmark. Saat itu dia mendapatkan ide yang sama dengan Zoe. Umurnya baru 5 tahun saat dia menulis surat dan melemparkannya entah kemana. Saat itu tahun 1987. Dia mendapatkan balasan bertahun-tahun kemudian saat umurnya 29 tahun. Suratnya seperti yang dikirim ke Zoe beberapa tahun kemudian, mengambang di laut selama 24 tahun. Suratnya ditemukan anak laki-laki bernama Daniel Koraka saat dia jalan-jalan dengan orang tuanya di Kironian Spit dekat Laut Baltik. Daniel beruntung ayahnya paham sedikit bahasa Jerman untuk menerjemahkan surat itu. Teman unik itu akhirnya bertemu lewat video call pada tahun 2011. Tapi tidak semua kisah surat dalam botol bisa dijelaskan. Pada 2013, peselancar Kroasia menemukan botol yang rusak saat berada di dekat Laut Adriatik. Pesan di dalamnya berasal dari tahun 1985. Pesan di dalamnya berasal dari tahun 1985 dari pria bernama Jonathan. Pengirimnya ingin sekali suratnya sampai ke wanita bernama Mary, dan dia juga mengungkapkan harapannya agar surat itu dibalas. Karena surat itu seharusnya dikirim dari Nova Scotia, botol itu harus menempuh jarak 6.000 km jauhnya. Pesan itu mengapung dari Samudra Atlantik, memasuki Laut Mediterania, dan sampai di pantai Adriatik, Kroasia. Identitas John maupun Mary tidak pernah terungkap. Ada juga surat dalam botol dengan kisah cinta yang indah. Ini adalah surat antara Eik dan Paulina Viking. Saat Eik, pelaut Swedia yang kesepian, memasukkan surat ke dalam botol dan melemparkannya ke Laut Mediterania. Dia tidak mengira kertas itu akhirnya tiba ke calon istrinya. Ini terjadi pada awal 1950-an. Botol itu ditemukan pria Italia yang terpikir untuk memberikan surat itu kepada keponakannya, Paulina. Setelah setahun saling bertukar surat, Eik dan Paulina akhirnya bertemu dan menikah. Setelah memutuskan untuk berbagi kisah mereka dengan dunia, mereka menjadi pasangan selebritas pada masanya. Mereka bahkan membagikan rekaman video pernikahan mereka ke dunia, dan kisah mereka ditampilkan di banyak surat kabar. Peristiwa indah ini memulai gerakan di antara remaja pencari cinta, meningkatkan jumlah surat yang dibuang ke laut untuk mencari akhir cerita mirip di dongeng. Namun, tidak semua cerita yang dimulai begini akhirnya berhasil. Pada tahun 1945, pemuda Amerika bernama Frank Kostek menaruh surat yang mirip surat E ke botol dan melemparkannya ke air. Hampir setahun kemudian, suratnya ditemukan oleh wanita Irlandia, namanya Brenda O'Sullivan. Tahun-tahun kedekatan mereka langsung menarik perhatian media pada saat itu. Tapi, persahabatan mereka tidak pernah berkembang karena tekanan yang ada.
Mereka akhirnya bertemu langsung saat Frank melakukan perjalanan ke Irlandia, tapi dia tidak tinggal lama, dan mereka akhirnya tidak berhubungan satu sama lain. Setelah Titanic menemui akhir tragis, banyak botol berisi surat rahasia muncul ke permukaan. Hampir semua terbukti palsu, kecuali satu surat ini. Bertahun-tahun setelah Titanic tenggelam di perairan Atlantik yang dingin, sebuah botol ditemukan di pantai Irlandia. Surat ini diduga berasal dari pria bernama Jeremiah Burke, dan hingga hari ini dianggap satu-satunya surat dalam botol asli yang berasal dari Titanic. Selembar kertas ini hanya menyebutkan nama sang pengirim dan lokasinya, Titanic, disertai kata "selamat tinggal". Karena tanggalnya sudah pudar, sulit memperkirakan apakah surat itu dikirim sebelum atau setelah kapal itu menabrak gunung es. Namun kesimpulannya, karena Jeremiah ingin pindah ke Amerika Serikat, dia mungkin cuma mengirimkan salam simbolis terakhirnya kepada keluarga dan teman-temannya di Irlandia. Cara sederhana bertemu dan terkadang berkenalan dengan orang lain ini berubah menjadi hobi bagi pria dari Prince Edward Island, sebuah provinsi di Kanada yang terletak di timur negara bagian Maine, Amerika Serikat. Pria ini, Harold Hackett, mengaku telah mengirim lebih dari 4.000 botol ke Samudra Atlantik sejak tahun 1996. Dia juga mengaku menerima banyak balasan dari seluruh dunia, termasuk surat dari orang-orang Eropa seperti Prancis dan Jerman, juga dari Kepulauan Bahama atau bahkan Afrika. Hobi yang unik menghasilkan sekitar 150 kartu Natal dari sahabat penanya setiap tahun. Sampai hari ini, dia enggan menulis nomor teleponnya ke suratnya. Dengan begini, dia memastikan kalau memang ada orang ingin menghubunginya, satu-satunya cara adalah lewat surat tertulis. Dia juga mempelajari waktu terbaik untuk mengirim surat ini ke air, yaitu berdasarkan arah angin dan arus. Beberapa botol menggenang seumur hidup di laut setelah dibuang pengirimnya. Seperti yang dialami pria Inggris yang menulis surat dan memasukkannya ke botol sebelum melemparnya ke Selat Inggris pada tahun 1914. Namanya Thomas Hughes, dan dia ingin menyampaikan pesan itu kepada istrinya, tapi juga cukup sopan untuk menulis surat kepada siapapun yang menemukan botol itu terlebih dahulu dan memintanya meneruskan kertas itu ke istrinya. Botol itu tidak sampai ke istrinya karena ditemukan 85 tahun kemudian di pantai Essex. Pria yang menemukan botol itu cukup baik untuk menghubungi keluarga sang istri dan memberikan surat itu untuk Putri Thomas. Namun, 85 tahun bukanlah waktu terlama bagi sebuah botol kecil untuk mengarungi ombak. Ilmuwan bernama Hunter Brown sedang mempelajari arus di Laut Utara saat ide ini muncul di benaknya. Dia menaruh pesan yang sama di hampir 2.000 botol dan meminta penerimanya yang kaget untuk membalas pesannya dengan menulis lokasi temuan mereka. Dia pikir metode ini akan membantunya lebih memahami tata letak arus Laut Utara. Sebuah botol ditemukan sekitar 17 km dari lokasi keberangkatan aslinya setelah 97 tahun. Sampai hari ini, lebih dari 300 botol asli yang terkait proyek Hunter Brown akhirnya berhasil sampai ke pantai. Tidak semua surat yang ditemukan dalam botol dibalas lewat surat fisik. Oliver Van der Velde melemparkan botol berisi surat ke pantai Inggris saat dia sedang berlibur bersama keluarganya. Umurnya 14 tahun saat itu. 33 tahun kemudian, seorang wanita menyapanya di Facebook, mengaku menerima suratnya dan mencarinya lewat profil media sosial. Awalnya, dia hampir tidak ingat pernah mengirim surat dalam botol itu, tapi dia akhirnya mengingat momen itu. Bahkan sampai ke detail dia menyegel botol itu menggunakan lilin leleh untuk memastikannya tahan bocor. Kemudian, ada Christina Aguilera dan botolnya. Bukan, itu si lagu Jin dalam botol. Oke, sekian. Sekarang, kita pergi ke hampir 5.000 tahun yang lalu. Aku akan membawamu ke Mesir kuno, tepatnya 2.500 tahun sebelum Masehi. Bisa tebak? Ini adalah tahun ketika pembangunan piramida Agung Giza dimulai. Orang-orang belajar membangun katedral dan gedung pencakar langit. Tapi bangunan-bangunan raksasa itu baru muncul belakangan ini. Para ilmuwan modern masih belum tahu bagaimana piramida dibangun 5.000 tahun lalu. Gak heran kalau piramida jadi salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Piramida juga merupakan yang tertua dan satu-satunya keajaiban dunia kuno yang masih ada di abad ke-21. Pasti butuh banyak kerjasama untuk membuat bangunan sebesar itu, bahkan untuk ukuran masa kini. Tapi, piramida Giza bukanlah piramida pertama yang pernah ada. Piramida pertama yang bernama piramida bertingkat dibangun sekitar 8 tahun sebelum piramida pertama Giza, di tahun 2630 sebelum Masehi untuk Raja Djoser. Piramida ini awalnya diperkirakan biasa saja, tapi hasil akhirnya sangat mengesankan.
Ini adalah piramida batu bertingkat 6, tingginya 62 meter, alias setinggi bangunan 19 lantai, dan merupakan bangunan tertinggi pada masa itu. Tapi selain piramida ini, ada juga kompleks bangunan di sekitarnya, bahkan termasuk halaman. Di masa Mesir kuno, orang-orang sudah meyakini adanya akhirat. Jadi, semua orang, terutama raja, ingin memastikan semua kebutuhan mereka terpenuhi untuk menempuhnya. Itulah sebabnya, kompleks piramida dilengkapi banyak barang yang digunakan orang setiap hari. Kompleks itu termasuk piramida dan semacam istana. Bangunan-bangunan ini berisi banyak objek yang disukai dan mungkin dibutuhkan oleh raja kelak, seperti furnitur, makanan, dan bejana emas. Setelah Djoser, membangun piramida menjadi hal umum. Tapi banyak piramida yang tidak selesai dibangun. Biasanya butuh waktu sekitar 20 tahun untuk membangun piramida. Tapi banyak penguasa tidak memerintah selama itu. Secara keseluruhan, ada lebih dari 100 piramida. Piramida yang paling terkenal adalah Piramida Agung Giza. Yang pertama dan yang terbesar dibangun untuk Firaun Khufu sekitar 2550 tahun sebelum Masehi. Awalnya, tingginya 147 meter atau setinggi bangunan 40 lantai. Piramida kedua dibangun untuk putra Khufu, Firaun Khafra, sekitar tahun 2520 sebelum Masehi. Tingginya berbeda sedikit, sekitar 144 meter atau setara bangunan 39 lantai. Ini adalah piramida dengan patung Sphinx yang terkenal. Sphinx punya tubuh singa dan kepala manusia. Sphinx dibangun untuk menjaga daerah-daerah penting. Yang ini dihias dengan kepala Firaun Khafra untuk menjaga piramidanya menghadap matahari terbit. Sphinx adalah patung paling terkenal dan salah satu yang terbesar dan tertua di dunia. Awalnya, Sphinx berwarna merah dan punya hidung. Kita masih bisa melihat jejak pigmen merah di telinganya, tapi tidak ada yang tahu persis kapan hidungnya menghilang. Untuk waktu yang cukup lama, Sphinx tersembunyi di bawah tanah, tertutup pasir setinggi bahunya. Untungnya, pada awal tahun 1800-an, seorang petualang dengan tim yang terdiri dari 160 orang menggalinya. Piramida ketiga Giza adalah yang terkecil, 2 kali lebih pendek. Awalnya, tingginya 66 meter, setinggi bangunan 20 lantai. Dibangun pada tahun 2490 sebelum Masehi. Ini adalah piramida untuk putra Khafra, Menkaura. Piramida dirancang selaras dengan titik kompas, dan sisi-sisinya melambangkan sinar matahari. Tapi pada masa itu, kompas belum ada. Orang-orang Mesir kuno menemukan arah sendiri dengan presisi yang luar biasa. Untuk menyelaraskannya, mereka memakai 2 rasi bintang. Awalnya, piramida ditutupi dengan batu kapur putih halus dan bagian atasnya terbuat dari emas dan perak untuk memantulkan cahaya matahari. Kemudian, batu kapur putihnya diambil oleh raja-raja lain dan dipakai untuk bangunan lain. Para ilmuwan memperkirakan orang-orang Mesir kuno menggunakan sekitar 2,3 juta balok batu untuk membangun piramida pertama. Bobot tiap balok ini lebih dari 1 ton atau setara berat badak. Sebagiannya bahkan lebih besar, hampir seberat gajah. 4,5 milenium lalu belum ada peralatan modern untuk membantu orang membangun piramida. Tidak ada mesin, roda, dan bahkan baja. Satu-satunya logam yang tersedia bagi mereka adalah tembaga. Sampai saat ini, para ilmuwan belum yakin bagaimana orang Mesir mampu membangun piramida. Tak ada sisa catatan yang bisa menjelaskannya. Beberapa ilmuwan bahkan berpikir orang Mesir ingin merahasiakannya dan sengaja tidak mencatatnya. Banyak orang meyakini orang miskin dan orang asinglah yang membangun piramida, tapi ini tidak benar. Sebenarnya, para pembangun piramida adalah pekerja yang sangat terampil. Mereka diberi makan serta diberi upah dengan layak. Para arkeolog mengklaim pembangun-pembangun piramida ini tinggal di kota sementara di dekat sana dan merupakan komunitas yang sangat terorganisir dengan pemimpin yang kuat. Para ilmuwan mengatakan sekitar 20.000 orang mengerjakan tiap kompleks piramida dan butuh sekitar 20 tahun untuk membangun setiap kompleks ini. Mungkin ini adalah proyek nasional. Situs konstruksinya kaya akan sumber daya dan makanan yang mungkin dikumpulkan dari seluruh area Mesir. Meski dengan semua dukungan itu, masih belum jelas bagaimana mereka mampu memotong, mengangkut, dan menyusun batu-batu besar itu. Salah satu teori mengatakan bebatuan itu kemungkinan besar diangkut menggunakan kapal lewat sungai Nil. Tapi ada satu kendala, semua bahan harus dipindahkan ke situs pembangunan. Untuk itu, mereka mungkin memakai kereta luncur kayu. Menarik bebatuan ini takkan terlalu sulit karena pasir yang bercampur jumlah air tertentu bisa jadi lumayan licin. 10 orang mampu menarik kereta luncur dengan mudah, bahkan dengan beban batu seberat 1 ton. Lalu ada satu masalah terakhir, bebatuan ini harus diangkat dan ditata.
Para arkeolog telah menemukan sisa-sisa sistem rampa yang berasal dari masa-masa pembangunan piramida. Kemungkinan besar orang-orang Mesir merancang sebuah sistem unik untuk memindahkan dan menarik balok batu besar. Tapi belum ada yang tahu seperti apa bentuk pastinya. Pendapat paling umum adalah ada beberapa rampa di sekitar piramida untuk membantu memindahkan balok-balok ini. Rampa ini kemudian bertambah seiring meningginya piramida. Mereka menduga orang-orang berjalan menaiki tangga sambil menarik batu dengan kereta seluncur di atas rampa berpasir. Tapi ini cuma salah satu dugaan. Yang lain mengatakan bahwa rampa ini berjalan mengitari piramida. Ada juga yang mengatakan rampa ini berada di dalam piramida. Tapi kita tidak pernah tahu dengan pasti, dan itu akan selamanya menjadi misteri, sama seperti yang diinginkan orang-orang Mesir kuno. Anehnya, isi piramida tidak begitu menarik. Sebagian besar hanya bebatuan padat dengan sedikit ruang terbuka. Tapi mari kita mengintip isi piramida terbesar Giza terlebih dahulu. Dari pintu masuk terdapat dua tangga, yang satu turun dan yang lainnya naik. Yang turun membawamu ke ruangan yang terletak di bawah tanah. Di sanalah Firaun bernaung, tapi piramida ini berbeda, sebab Khufu ingin tetap lebih tinggi. Ruang bawah tanah ini belum selesai. Ruangan berisi sarkofagus Khufu bernama Kamar Raja. Letaknya di lantai atas, melewati galeri besar dan panjang. Di bawah Kamar Raja ada kamar yang disebut Kamar Ratu. Namun tidak ada ratu, dan tak ada yang tahu kenapa ruangan itu dinamai demikian. Sayangnya, tidak ada hieroglif di semua ruangan ini. Semuanya polos. Kalau ingin melihat hieroglif, kamu harus pergi ke ruangan lain yang sudah dihias. Karya seni itu adalah penggambaran budaya dan kehidupan sehari-hari Mesir kuno. Teks-teks yang ada memungkinkan para peneliti mempelajari bahasa mereka. Sayangnya, harta yang dulu pernah ada di piramida ini sudah lama dicuri. Dari ruangan itu, ada beberapa terowongan yang tujuannya belum diketahui. Ada banyak terowongan dan lorong di dalam piramida. Juga ada banyak kamar, lubang, dan jalur rahasia. Para ilmuwan telah mengirim robot kecil berkamera ke sana selama beberapa dekade. Dan robot ini menemukan kamar lain di lantai atas dengan hieroglif di dindingnya. Tapi sampai hari ini, sebagian besar piramida masih belum dijelajahi. Dan tidak ada juga yang namanya blueprint piramida. Orang Mesir membuat misteri yang mustahil dipecahkan satu orang pun selama 4.500 tahun. Baru-baru ini, para ilmuwan mulai memindai piramida untuk mempelajari apa yang ada di dalamnya tanpa harus memasuki terowongan-terowongan sempit dan misterius di sana. 32 km di selatan Olympia, Washington, ada sejumlah gundukan aneh setinggi 2,5 meter dan selebar 9 meter yang ditumbuhi rumput. Gundukan ini menutupi area seluas 2,5 km persegi. Bukit-bukit kecil ini dinamakan Mima Mounds, dan tak ada yang tahu siapa yang membuatnya. Gundukan ini telah menghantui mimpi para ahli geologi hampir selama 200 tahun. Para ilmuwan telah berselisih pendapat tentang apa persisnya yang menyebabkan munculnya gundukan ini di tempat itu. Ada berbagai teori, seperti gempa, gletser, lubang gas, membengkaknya tanah liat, dan bahkan aneh-aneh. Tahun 1942, para ahli geologi beranggapan bahwa tikus tanah bisa membentuk gundukan itu. Tahun 1987, teori itu diuji. Potongan logam kecil didorong masuk ke dalam gundukan dan dimonitor dengan bantuan detektor logam. Ketika tikus tanah menggali liangnya, logam itu terdorong ke atas bukit. Sebuah program komputer menganalisis hasil itu. Ternyata, banyak generasi tikus tanah memang bisa membentuk gundukan seperti itu. Tikus butuh waktu ratusan tahun lebih, tapi alasan kenapa tikus-tikus itu mendorong tanah ke atas alih-alih lebih hemat energi kalau menggesernya ke belakang saja masih belum jelas. Sejauh ini, keterlibatan tikus tanah baru teori. Para ilmuwan beranggapan bahwa hutan hujan Amazon adalah ekosistem luas yang telah dipenuhi pepohonan selama jutaan tahun. Tapi, ketika cincin Amazon selebar 5 meter ditemukan, semua teori berubah. Cincin ini membuktikan bahwa kawasan itu sangat berbeda sebelum ditubuhi hutan. Area itu mirip sabana modern. Ilmuwan mengambil sampel tanah di dekat sejumlah danau, dan hasilnya menunjukkan bahwa tanah ini tidak berasal dari hutan hujan, tapi dari daratan yang kering.
Ini berarti mungkin lingkungan orang yang dulu tinggal di sini sama sekali lain dari perkiraan para ilmuwan. Para ahli geologi masih mempelajari cincin itu. Mereka mencoba memikirkan apa tujuannya. Dikenal sebagai mata Sahara, struktur Rayset adalah objek berbentuk cincin selebar 48 km di tengah gurun pasir itu. Awalnya Rayset dikira sebagai situs benturan meteorit, tapi sekarang ilmuwan percaya bahwa struktur ini dibentuk oleh erosi suatu bukit atau gunung. Bukit itu tergerus seiring waktu, tapi meninggalkan lapisan-lapisan cincin batu yang dulu merupakan sebuah gunung. Mata itu begitu menyolok, sehingga para astronot di Stasiun Antariksa Internasional bisa melihatnya dari sana. Antartika adalah tempat terdingin, terkering, dan paling berangin di bumi. Tapi hal teraneh dari tempat ini mungkin berada jauh di bawah es. Sampai sekitar 60 tahun lalu, Antartika dianggap sebagai tanah yang datar. Itu semua berubah pada tahun 1958 ketika pegunungan Gambursev ditemukan. Pegunungan ini tersembunyi 3 km di bawah es. Tinggi puncaknya lebih dari 3.000 meter. Dan seluruh pegunungan itu membentang sejauh 1.200 km. Itu sepertiga ketinggian Gunung Everest dan sekitar setengah panjang pegunungan Himalaya. Belum pernah ada yang melihat pegunungan Gambursev. Es menyembunyikan lembah-lembah dalam dan tanjakan terjalnya. Pegunungan ini bisa menunjukkan seperti apa bumi jutaan tahun lalu. Danau Vostok di timur Antartika ditemukan pada tahun 2012 dalam pengeboran. Ilmuwan menemukan danau air tawar yang tak terjamah dan tidak membeku, lebih dari 3 km di bawah es. Peneliti percaya bahwa mikroorganisme dan proses geotermal unik yang belum pernah ditemukan ada di danau itu. Bagaimanapun, danau itu belum pernah terkena sinar matahari atau terpapar oleh atmosfer bumi selama lebih dari 15 juta tahun. Tapi mengebor ke dalam danau bisa merusak ekosistem di dalamnya dan mencemari salah satu tempat yang belum terjamah di planet ini. Ada anomali seluas 106 meter di Samudra Hindia yang dikenal sebagai Indian Ocean Geode Low (IOGL). Tempat ini menghasilkan pembelokan gaya gravitasi alami terbesar di dunia. Deposit mineral berat, banyak palung laut dalam, dan cadangan magma mengganggu medan magnet di area ini. Gravitasi bumi berubah di berbagai tempat di seluruh planet. Ini memungkinkan peneliti mencari pola dan memperkirakan apa yang terjadi di bawah permukaannya. Medan gravitasi yang lebih tinggi biasanya berarti ada materi yang lebih padat di bawahnya. Dan sebaliknya, sebagian ilmuwan percaya bahwa anomali itu mungkin berupa lekuk di mantel bumi yang mencari jalan naik menuju kerak bumi. Gua kristal berada di negara bagian Chihuahua, Meksiko. Gua ini penuh dengan kristal gipsum yang saling bersilangan di seluruh area bawah tanah itu. Gua itu ditemukan pada tahun 2000 ketika para pekerja sedang menguras air dari sebuah tambang zinc. Saat itulah mereka menemukan struktur berkilauan ini. Kristalnya begitu murni dan besar, panjangnya sekitar 10 meter dan tepi-tepinya sangat tajam, hingga para geolog tidak mampu memperkirakan umurnya dengan metode konvensional. Untungnya, para peneliti menemukan sampel bakteri berumur 5.000 tahun di salah satu konstruksi kompleks itu. Bekerja di dalam gua-gua itu sangat berat. Di sana, suhunya mencapai 58 derajat Celcius dan kelembapannya sangat tinggi. Ilmuwan butuh alat pendingin khusus untuk turun ke dalam gua. Meskipun mereka hanya bisa melakukan perjalanan pendek-pendek. Sayang, perusahaan pemilik tambang membanjiri lagi gua itu, sehingga mencegah penelitian lebih jauh. Sekitar 720 km jauhnya dari Bangkok, di timur laut Thailand, ada formasi batu berumur 75 juta tahun. Batu-batu ini tampak seperti 3 ikan paus berenang. Desain indah yang terbentuk alami itu dikenal sebagai Three Whales Rock. Jutaan tahun lalu, area ini cuma sebuah gurun, tapi tanahnya berubah. Lambat laun, batu pasir tertarik oleh gerakan lempeng tektonik dan erosi. Begitulah formasi spektakuler ini terbentuk. Kalau kamu memutuskan untuk menjelajahi sistem jejak di sekitar Three Whales Rock, akan ditemukan sejumlah air terjun dengan flora dan fauna yang melimpah di sana.
Penduduk lokal menyebut Kawah Patomski sebagai sarang elang api. Ini adalah gundukan batu kapur dengan lebar 150 meter dan tinggi 40 meter. Tak ada yang tumbuh di dekat atau di atasnya, dan hewan berusaha keras untuk menghindarinya. Pertama kali ditemukan oleh geolog pada tahun 1949. Kawasan itu dipercaya berumur sekitar 500 tahun. Teori yang paling mungkin tentang asal-usulnya adalah ledakan uap. Ini bisa terjadi selama pemuaian gas yang cepat di wilayah itu. Ilmuwan percaya bahwa sarang elang api adalah gunung berapi gas yang sangat langka. Cadangan gas raksasa mungkin telah terperangkap jauh di bawah tanah. Ini bisa terjadi karena batu kapur yang terbentuk di sekitar cadangan ini membentuk tekanan yang sangat kuat. Pelepasan mendadak dari gas yang tersimpan membentuk lubang raksasa ini di hutan itu. Panjang Danau Hillier di Australia Barat hanya 610 meter, tapi warnanya sudah lama membuat bingung para geolog. Tidak seperti kebanyakan danau pink di dunia. Danau Hillier selalu berwarna pink sepanjang tahun. Warnanya tidak dipengaruhi oleh sinar matahari atau suhu. Kalau kamu lihat dari atas, warna cerah danau itu sangat kontras dengan warna biru di sekitar Teluk Besar Australia. Alasan sebenarnya dari warna unik di Danau Hillier belum sepenuhnya dipahami. Banyak yang menduga ini ada kaitannya dengan ganggang mikro di dalam danau, atau mungkin ini adalah reaksi antara garam dengan natrium bikarbonat yang ditemukan dalam air danau. Perbukitan coklat di Provinsi Bohol, Filipina tertutup oleh vegetasi hijau yang subur di sebagian besar waktu sepanjang tahun. Tapi 1.200 lebih gundukan ini berubah menjadi coklat di musim kering. Dari sanalah asal namanya. Anehnya, tak ada pohon atau semak yang tumbuh di atasnya. Misteri lain adalah bagaimana bentuk gundukan itu bisa begitu simetris. Ada mitos yang melibatkan raksasa yang saling melempar batu selama berhari-hari tanpa henti dalam pertarungan. Ilmuwan percaya bahwa gundukan setinggi 45 meter itu terbentuk oleh batu kapur yang tertimbun di atas tanah liat dan mengalami erosi. Tapi sampai hari ini, misteri pembentukannya masih belum terpecahkan. Ketidakcocokan besar mewakili sekitar 1 juta tahun catatan batuan yang hilang. Fenomena ini muncul dalam semua jenis formasi batuan di seluruh dunia. Ilmuwan telah mencoba mencari jawaban bagaimana dan kapan sejumlah besar materi ini bisa lenyap. Salah satu teori yang masuk akal melibatkan gletser. Ini bisa terjadi di masa yang dikenal sebagai bumi bola salju, yaitu masa ketika seluruh bumi tertutup es. Gletser menggerus ratusan ribu ton batuan dan tanah, lantas meninggalkan celah raksasa sampai setebal 1,6 km di antara lapisan batuan yang berdekatan. Sebagian ahli geologi berpikir bahwa catatan itu hilang ketika super benua Rodinia terbentuk dan pecah. Berlokasi di semenanjung Yamal dan Gidan, lubang-lubang luas ini ditemukan pada tahun 2014. Sepertinya lubang-lubang ini masih berubah dan berevolusi. Ukurannya makin melebar dan makin sering ditemukan orang. Tentu, ada banyak teori tentang bagaimana kemunculannya. Gagasannya beragam, mulai dari benturan meteorit sampai aktivitas peradaban lain. Tapi penjelasan yang paling umum adalah gas metana yang bereaksi dengan partikel-partikel air setelah ibun abadi bumi mulai mencair. Ini menghasilkan banyak gelembung metana yang meletus menembus es. Kawah-kawah itu bisa berumur ribuan tahun, tapi tak ada orang yang tahu pasti.